Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Helmi Faula Sitorus dengan NIM C1C019119 dari kelas R13 Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peramalan penjualan. Pertama ada definisi peramalan penjualan. Peramalan penjualan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar permintaan terhadap produk yang dijual oleh perusahaan. Tujuan dari peramalan penjualan adalah memberikan informasi yang bisa digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Peramalan penjualan memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan harus mengelola tenaga kerja, arus kas, dan sumber dayanya. Selain membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya internalnya secara efektif, data penjualan prediktif juga penting bagi bisnis ketika ingin memperoleh modal investasi serta merencanakan pertumbuhan untuk masa depannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan penjualan ada 4. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi umum seperti inflasi dan resesi yang berdampak cukup besar pada penjualan. Manajer harus mempelajari secara menyeluruh tentang perubahan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi untuk meramalkan penjualan yang lebih akurat. Yang kedua ada demografi konsumen. Demografi konsumen seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan harus dipertimbangkan sebelum memproyeksikan permintaan barang dan jasa tertentu. Yang ketiga ada pesaing atau kompetitor. Ada beberapa pesaing di pasar yang berurusan dengan jenis produk dan layanan serupa. Oleh karena itu, tim pemasaran harus mempelajari strategi penetapan harga, desain produk, peningkatan teknologi, skema promosi, kampanye iklan, dan lain-lainnya dengan sangat hati-hati agar dapat bersaing dengan kompetitor atau pesaing pada saat yang sama. Dan yang terakhir adalah perubahan strategi perusahaan. Perubahan dalam perusahaan juga dapat mempengaruhi penjualan seperti perubahan kampanye periklanan, skema promosi, dan kebijakan harga dapat membawa perubahan yang signifikan pada angka penjualan. Selanjutnya yaitu fungsi dari peramalan penjualan. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk dapat merencanakan yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk menetapkan sebuah kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir, untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Metode peramalan dengan analisis tren ada 4, yaitu yang pertama ada metode garis tren secara bebas. Menggambarkan tren dengan metode ini sangat sederhana. Hanya dengan mengamati sebaran data bisa diketahui kecenderungan garis tren dari pola data tren tersebut. Untuk data yang sama, kecenderungan garis bisa berbeda-beda jika digambarkan oleh orang yang berbeda, sehingga metode ini kurang tepat untuk pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Cara ini hanya untuk mengetahui ke arah mana tren atau pertumbuhan suatu variabel. Yang kedua ada metode tren dengan metode setengah rata-rata. Metode setengah rata-rata dimaksudkan sebagai cara untuk menentukan model tren selain menggunakan cara kuadrat terkecil. Pada metode ini, dari sekelompok data dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Yang ketiga ada metode tren kuadrat terkecil. Garis tren dalam metode ini diperoleh dengan cara menentukan persamaan garis yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Metode kuadrat terkecil ini yang paling banyak digunakan dalam analisis deret berskala untuk peramalan bisnis. Dan yang keempat, tren metode momen. Menggunakan perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah dibentuk oleh data historis perusahaan. Dengan demikian, unsur-unsur subjektif dapat dihindarkan. Kemudian, contoh dari perhitungan analisis tren dengan menggunakan analisis metode tren kuadrat terkecil. Berikut disajikan tabel volume penjualan sepeda dalam 1000 unit tahun 1996 sampai dengan tahun 2006. Maka tentukan persamaan garis tren dan berapakah ramalan penjualan untuk tahun 2007. Untuk mencari persamaan garis tren, maka digunakan rumus Y sama dengan A tambah BX. A sama dengan 1000
A sama dengan 198.000 dibagi 11. 11 diambil dari banyaknya tahun pada tabel yang disajikan. 198.000 dibagi 11 sama dengan 18.000. B sama dengan 48.000 dibagi 110. Sama dengan 436,36. Persamaan garis trennya adalah Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan 18.000 ditambah 436,36X. Kemudian untuk mencari perkiraan peramalan data penjualan tahun 2007. Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan 18.000 ditambah 436,36X. Nilai X pada tahun 2007 adalah 6. Maka Y sama dengan 18.000 ditambah 436,36 dikali 6. Sama dengan 18.000 ditambah 2.618,18. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 20.618,18 atau dibulatkan menjadi 20.619. Jadi ramalan penjualan sepeda pada tahun 2007 adalah sebesar 20.619 unit. Demikian penjelasan materi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih.